Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Ya, kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat hayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Cahaya Hati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang telah mensubscribe dan mendukung channel kami, jazakumullahu ahsanul jaza. Dan pemirsa yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Jahiti yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Wahabi itu meyakini Allah mempunyai anggota tubuh, mempunyai anggota badan seperti kaki, tangan, dan mereka menisbatkan keyakinan ini kepada ulama salaf, kepada para sahabat dan para tabi'in. Padahal akidah dari ulama-ulama salaf, dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, tidak ada yang berkeyakinan seperti keyakinan Wahabi. Yang diyakini oleh kaum Wahabi ini adalah keyakinan dari Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah itu, ya, akidah Ibnu Taimiyah ini ditentang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Karena jelas keyakinan Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan akidah ulama salaf, bertentangan dengan akidahnya para nabi dan para sahabat. Mari kita simak penjelasan berikut ini tentang akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menentang akidahnya Ibnu Taimiyah. Mari kita simak penjelasannya. Kritik itu tetap perlu disampaikan karena kita menjumpai pengikut-pengikutnya. Seperti ini nih misalnya, Syekh Utsaimin, ulamanya orang-orang Wahabi ya. Nanti mungkin akan kita ulas juga, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Utsaimin juga mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah. Dan ya Allah, kalau kita baca itu akidah menjurus pada tajsim, ya. Seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh, tapi anggota tubuhnya tidak seperti anggota tubuh kita, begitu ya. Allah punya kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong kalau begitu. Jadi orang Salafi Wahabi itu ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu Anda tahu, seperti kata yad misalnya. Kita ambil satu contoh aja sebagai sampel ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemahkan secara literal itu kan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memahami bahwa Allah itu punya tangan beneran. Cuma tangannya beda dengan tangan kita. Lillahi yad la ka'aidina. Allah itu punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Kalau begitu sama aja dong. Tangan itu kan makna hakikinya adalah anggota tubuh. Dan mereka menyatakan ketika Allah punya tangan itu maknanya makna hakiki. Begitu ya. Makna zohirnya itu mereka terima. Dan itulah pandangan Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa dengan ayat musyabihat, Ibnu Taimiyah itu menolak takwil, sebagaimana Salafi Wahabi sekarang menolak takwil. Padahal sudah kita buktikan sebelumnya bahwa takwil juga itu adalah mazhab salaf, karena banyak riwayat-riwayat dari salafus saleh yang membolehkan takwil. Oke. Kemudian ketika menjumpai ayat semacam itu, mereka memaknai bunyi lahiriahnya. Kalau sekarang ada hadis menyebutkan yanzilu rabbuna, Allah turun. Bagi Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, Allah turun dalam arti yang hakiki. Turun dalam arti yang hakiki, cuma katanya turunnya nggak seperti turunnya makhluk. Tapi kan meskipun Anda mengatakan turunnya tidak seperti turunnya makhluk, tangannya tidak seperti tangan makhluk, tapi kan sama-sama rekat tangannya Allah dengan tangannya sama-sama sebagai tangan gitu loh. Kalau Anda menyebut mana hakiki tangan itu yang Anda amini, ya berarti sama-sama Allah itu punya anggota tubuh dong kalau begitu. Allah punya anggota tubuh, kita punya anggota tubuh, cuman anggota tubuhnya beda. Tapi kan sama-sama jisim kalau begitu. Lihat, bagaimana akidah semacam ini berkonsekuensi pada tajsim, berkonsekuensi pada keyakinan bahwa Allah itu adalah sosok yang memiliki anggota tubuh. Cuma dibilang setelah itu anggota tubuhnya beda dengan anggota tubuh kita. Nah, makanya ini ditolak oleh para ulama muslim ya. Nah, silahkan nanti Anda baca detailnya di buku ini. Saya akan mengulas isi buku ini. Mungkin juga sebagian dari Al-Kashif As-Saghir, Syekh Said Faudah ini mungkin di beberapa video yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan untuk saudara-saudara kita dari kaum Salafi. Baik, sebelum kita menjelaskan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah, penulis buku ini, Syekh Mansur Muhammad Awais, menjelaskan bagaimana pandangan ulama salaf
yang dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama terkait ayat-ayat semacam itu. Harusnya bagaimana kita memahaminya, begitu loh. Nah, di sini beliau memaparkan banyak sekali pendapat ulama dan semuanya beda dengan Ibnu Taimiyah. Terserah Anda milih yang mana. Anda milih Ibnu Taimiyah, ahlan wa sahlan. Saya hanya menjelaskan dan memaparkan bahwa inilah pandangan ulama muslim mayoritas dari kalangan mereka. Jadi bagi orang awam tahu ya apa yang dimaksud dengan mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang zohirnya itu seolah-olah menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Tuhan. Wajah itu maksudnya apa? Dalam aliran Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, wajah itu maksudnya wajah dalam arti hakiki. Allah punya wajah, tapi wajahnya nggak seperti wajah kita, gitu. Cara mereka lari dari tajsim itu begitu. Allah punya wajah, tapi wajah nggak seperti wajah kita. Maknanya mana hakiki atau mana majazi? Kalau mereka bilang mana majazi, berarti mereka bertawil. Mereka akan bilang makna hakiki. Mana hakiki dari wajah itu apa? Jarihah, fisik, anggota tubuh. Nanti kalau gitu secara tidak sadar Anda ingin mengatakan Allah punya anggota tubuh namanya wajah, tapi anggota tubuhnya itu beda dengan anggota tubuh kita. Berarti kan sama-sama punya anggota tubuh gitu loh. Itu yang dilarang dalam akidah Islam. Paham? Nah, terus bagaimana mazhab salaf? Lihat, ayo kita paparkan satu-satu. Sebelum kita memaparkan pada Ibnu Taimiyah ya. Untuk buktinya bahwa Ibnu Taimiyah itu bukan seorang salafi, bukan orang yang mengikuti ajaran salafus saleh dalam masalah akidah. Justru beliau datang dengan bid'ah rahimahullahu taala. Taswir mazhab salaf inda ghair Ibnu Taimiyah. Pertama beliau mengutip Imam Fakhruddin Ar-Razi yang suka dimusuhi sama Ibnu Taimiyah, tapi itu dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, seorang imam besar yang sangat kita hormati. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, silahkan nanti Anda cek ini referensi-referensi ini ya, karena beberapa di antaranya referensi ini bisa diakses di internet. Dalam kitab Asasut Taqdis, hasilu hadzal madhhab an hadhihi al-mutasyabihat yajibul qat'u fiha bi anna muradallahi ta'ala minha syai'un ghairu dhahiriha. Jadi menyangkut ayat-ayat mutasyabihat itu, kata Imam Ar-Razi, kita harus memastikan bahwa yang Allah maksud itu pasti bukan makna zohirnya. Kalau menurut alirannya Ibnu Taimiyah dan Salafi Wahabi itu, yang harus dipastikan adalah makna zohirnya justru. Yang diamini itu makna zohirnya. Wa yabqa wajhu rabbika artinya wajah dalam arti hakiki. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ada dua mazhab. Mazhab tafwid menyatakan bahwa wajah dalam ayat itu hanya Allah yang tahu maknanya, tetapi dipastikan bahwa maksudnya itu bukan makna zohirnya, bukan wajah dalam arti anggota tubuh. Kalau disebut kata yadullah fawqa aydihim, apakah itu artinya tangan dalam arti anggota tubuh? Mazhab Ahlussunnah menjawab tidak. Terus maknanya apa? Menurut mazhab tafwid, kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazhab yang kedua, mazhab ta'wil, mentakwil ayat itu berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan, dan itu juga mazhab para ulama, mazhab salafus saleh, ada yang mengartikan dia sebagai kudroh atau kekuasaan. Secara kebahasaan juga itu diperbolehkan. Oke? Itu mazhab Imam Razi. Tsumma yajib tafwidu ma'naha ila Allah taala wa la yuzul khawd fi tafsiriha. Ini mazhab tafwid. Jadi kalau pengen tahu maknanya, kata Imam Ar-Razi, serahkan saja maknanya kepada Allah dan tidak boleh kita masuk ke dalam penafsirannya. Ini cocok untuk orang awam. Mazhab Ahlussunnah yang cocok untuk orang awam. Anda sekarang bisa membedakan bedanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah memalingkan makna zohir. Jadi makna zohirnya nggak kita amini. Makna zohir dari yad adalah tangan. Makna zohir dari wajah adalah wajah. Makna zohir dari yanzil, turun, artinya perpindahan. Itu kita nafikan. Maknanya yang hakikinya hanya Allah yang tahu. Mazhab tafwid cocok untuk orang awam. Mazhab Ibnu Taimiyah nggak begitu. Turun dalam arti sesungguhnya, punya tangan dalam arti sesungguhnya, punya wajah dalam arti sesungguhnya, tapi wajahnya nggak seperti wajah kita, tangan seperti kita, dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang pandangan Ibnu Khaldun. Lihat, ulama itu saling menguatkan satu sama lain. Ulama Ibnu Khaldun yang punya kitab Al-Muqaddimah yang diterima secara luas di timur dan di barat. Tsumma waradat fil Qur'an ayatin ukhra qalilah tuhim at-tashbih. Ada beberapa ayat Al-Qur'an kata Ibnu Khaldun yang dapat menimbulkan penyerupaan. Maratan fi dzat wa ukhra fi sifat. Fa ammas salaf, adapun madhhab salaf. Madhhab salaf dalam ayat mutasyabihat, bagaimana kata Ibnu Khaldun? Fa ghalabu al-dillat at-tanzih li kathratiha. Mereka lebih mendahulukan dalil-dalil penyucian karena saking banyaknya dalil-dalil penyucian itu. Jadi kalau dibilang yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, generasi salafus saleh akan menyucikan Allah dari tangan dalam arti yang makna zahir itu. Wa alimu istihalat at-tashbih, dan mereka tahu bahwa Allah itu mustahil serupa dengan makhluk. Ngomong-ngomong, Wahabi Salafi juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluk secara sharih ya. Kata mereka, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak diserupai oleh makhluk. Cuma pandangan mereka ini ketika mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah seperti tangan Allah di atas tangan mereka, mereka itu mengartikan kata tangan, kata yad itu dengan makna zahirnya, makna hakikinya. Ya otomatis konsekuensi logisnya dong, ketika Anda memaknai kata yad dengan makna hakiki, berarti kalau begitu Anda mengatakan Tuhan punya anggota tubuh. Cuma anggota tubuhnya Anda bilang beda dengan anggota tubuhnya manusia. Sama-sama punya anggota tubuh kalau begitu. Jadi konsekuensinya adalah tajsim juga pada akhirnya. Kemudian waqadau bi anna al-ayat min kalamillah fa'amanu biha wa lam yataru li ma'na bi bahthi wala ta'wil. Jadi mazhab salaf, mazhab yang tidak menjelaskan makna dari ayat mutasyabihat itu mereka menyerahkan sepenuhnya kepada mazhab tafwid. Sama-sama mazhab salafus saleh. Wa hadza mana qaul katsir minhum iqra'uha kama ja'at. Bacalah dia sebagaimana adanya. Jadi kalau Ar-Rahman al-'arsy istawa yadullahu fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbik, berimanlah sebagaimana adanya. Tanpa diisbat atau diafirmasi makna zahirnya ya. Jadi mazhab salaf yang ori itu beriman kepada semua ayat-ayat itu tanpa mengisbat makna zahirnya. Justru makna zahir itu harus dipalingkan karena itu berkonsekuensi pada penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Itu mazhab asli yang benar. Mazhab salaf yang benar.
Wala ta'arud ta'wil wa tafsir jawaz ataupun ibtilaf yajibul waqf wal idhan lahu. Mazhab Ibnu Khaldun tuh enggak ada mazhab ulama yang lurus yang menyebutkan bahwa kalau kita bertemu dengan ayat mutasyabihat, maka kita harus mengisbat makna zahirnya kecuali di kalangan Salafi Wahabi, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, ya. Dan ulama-ulama yang mengikuti aliran mereka itu. Dan tentunya imamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah wa rahimahul jami'. Rai Ahmad Ibn Dardir, Ahmad Ad-Dardir, Syekh Ahmad Dardir yang punya Qaridah Bahiyah. Oke. Beliau menyebutkan di sini, saya kutipkan singkat aja, ammas salaf fafawwadu ma'ani hadhil asya'. Generasi salafus saleh itu menyerahkan makna dari ayat-ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Salafi Wahabi bukan menyerahkan maknanya, mereka mengisbat dulu maknanya. Mereka mengatakan bahwa maknanya adalah makna zahirnya. Makna zahir dari kata yad adalah tangan, makna zahir dari kata wajah adalah wajah. Diakui dulu makna zahirnya sama mereka. Baru setelah itu mereka serahkan makna hakikatnya kepada Allah. Nah, ini yang pandangan kayak begini enggak dikenal saudara dalam ajaran salafus saleh. Ajaran salafus saleh itu menyerahkan makna seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau selamat, bukan mengisbat makna zahirnya. Ilahi ta'ala ma'atiqad tanazzuhihi an qiyam haqa'iqihil lughawiyyah bihi ta'ala. Dengan keyakinan bahwa Allah tersucikan dari makna-makna kebahasaan dari ayat-ayat itu. Jadi yad, wajah itu maknanya bukan arti anggota tubuh, itu harus kita sucikan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di sini banyak sekali. Imam Sa'ad Taftazani halaman 10. Fayajib ayyufawwad ilman nusus ilallahi ala ma huwa da'bus salaf. Maka setelah beliau menjelaskan itu penjelasan seputar ayat-ayat yang mutasyabihat, maka wajib diserahkan pengetahuan tentang teks-teks semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan generasi salaf. Alamahu wa da'bus salaf. Ifaran li tariqil aslam. Demi mencari jalan yang lebih selamat kata Imam Taftazani. Autu awal atau ditakwil. Tuh lihat tuh. Bitakwilat sahihah dengan takwil yang tepat. Ala makhtarahul mutaakhirun sebagaimana yang dipilih ulama yang datang generasi belakangan. Oke, saya kira jelas itu ya. Kemudian Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, Yahya Ibn Mu'ad, Al-Imam Ahmad. Kemudian ada lagi di sini kutipan-kutipan banyak sekali. Nah, Imam Ahmad, lihat Imam Ahmad. Imamnya orang-orang Saudi Arabia dalam mazhab fikih, mazhab Hambali. Wasuila al-Imam Ahmad anil istiwa. Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna istiwa. Apa jawaban Imam Ahmad? Faqala istawa kama akhbara la kama yakhturu lil bashar. Allah istawa sebagaimana dia kabarkan. Tidak seperti yang terbetik dalam pikiran manusia. Bukan duduk itu. Imam Ahmad tidak pernah bilang istawa itu maknanya duduk. Beliau termasuk mazhab, mengikuti mazhab tafwid yang menyerahkan makna istawa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mazhab Salafi Wahabi yang ada sekarang, yang mengikuti Ibnu Taimiyah, mengatakan istawa di mana istaqarra. Saya sudah baca di sini nih. Aqidah wasithiyah. Istawa dalam aliran Wahabi itu artinya istaqarra. Allah itu menetap. Rahman al-istawa artinya Allah menetap di aras, tapi katanya menetapnya tidak seperti menetapnya kita. Ya meskipun ada mengatakan begitu, namanya menetap ya berarti ada hakikat yang sama dong antara menetapnya makhluk dengan menetapnya Allah. Ada kesamaan hakikat dalam kemenetapan. Ada persentuhan dong kalau begitu. Coba persentuhannya beda persentuhan makhluk. Tapi sama ada persentuhan di sana, ada kebertempatan di sana. Nah, itu yang menjurus pada tajzim itu yang ditolak oleh generasi salafus saleh, oleh para ulama banyak muslim ya. Wasuila al-Imam Syafi'i faqala amantu bila tashbih wa saddaqtu bila tamthil wa tahamtu nafsi fil idrak wa amsaktu anil khawd fihi kullal imsak. Ya, Imam Abu Hanifah juga mengatakan kurang lebih demikian. Kemudian ada lagi banyak di sini. Imam Al-Laqani sudah saya sertakan sebelumnya, sama pandangannya kayak begitu. Kemudian Imam Ghazali sudah saya sertakan pandangannya. Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Kemudian ada lagi yang tidak kalah menarik nih pandangannya Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar. Grand Syekh Al-Azhar. Lihat tahu pandangannya. Qala fadilatuhu. Jadi beliau mengutip pandangan Syekh Abdul Halim Mahmud. Wa nafyul jismiyah wa nafyul lawazimihah ma'lumun lil muslimin 'alal qata'. Menafikan kejisiman, menafikan konsekuensi dari kejisiman. Contohnya seperti apa konsekuensi kejisiman itu? Yaitu tadi kebertempatan, perpindahan, ketersusunan, ya. Itu diketahui oleh bagi semua umat muslim alal qata' secara pasti. Wad darurah bi alami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubaligh fi tanzil bil Qur'anil azim. Bi alami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubaligh fi tanzil bil Qur'anil azim. Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan melalui Al-Qur'an tentang bagaimana penyucian Allah yang sangat agung dalam Al-Qur'an itu. Jadi, dalam keyakinan umat muslim secara pasti Allah itu tidak menetap, tidak duduk, tidak punya tangan dalam arti anggota tubuh. Itu kata beliau, harusnya itu diyakini secara pasti oleh orang-orang muslim. Kemudian, فَإِذَا سُئِلَ الْإِنسَانَ عَنِ الْإِسْتِوَاءِ وَالْفَوْقِ وَالْيَدِ وَالْإِصْبَعِ مَثَلًا فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ الْحَقُّ فِيهِ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى وقد صدق حيث قال الرحمن الاستوى فَيُعْلَمْ قَطْعًا أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْجُلُوسَ وَالْإِسْتِقْرَارَ مَا أَرَادَ الْجُلُوسَ وَالْإِسْتِقْرَارَ. Yang jelas Allah itu tidak bermaksud dengan Al-Quran itu artinya istawa itu artinya julus, duduk, wal istiqrar. Jadi nggak ada ulama itu yang mengatakan bahwa ajaran salaf adalah mengisbat atau mengakui makna zohirnya bahwa istawa artinya duduk, tapi duduknya nggak seperti kita. Itu nggak ada. Itu hanya ada dalam ajaran Salafi Wahabi. Ya, lihat.
Yang benar kita harus menafikan makna zahir dari ayat-ayat itu. Maknanya bukan julus, bukan istiqrar. Itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdul Azim Az-Zarqani punya Manahilul Irfan, punya Manahilul Irfan 2 jilid fi Ulumul Quran. Kitab yang sangat masyhur dalam Ulumul Quran. Naqul yattafiqul jami min salafin wa khalafin. Ya. Yattafiq semuanya sepakat baik dengan salaf maupun khalaf ala anna dhahiral istiwa 'alal arsy wa huwal julus alaihi ma'a tamakkun wa tahayyuz mustahil. Ya, zahir dari kata istiwa yang menunjukkan makna duduk, ma'atamakun dan bertempat itu, wa tahayyuz dan menempati ruang, itu mustahil. Semuanya sepakat nih. Mau salaf, mau kholaf, generasi terdahulu, generasi belakang, semuanya sepakat bahwa itu mustahil. Terus yang bilang istawa artinya duduk, Allah duduk tapi duduknya nggak seperti kita, itu siapa? Syekh Utsaimin, Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama salafi wahabi. Beda sendiri itu, agak lain ya. Wa kadzalika ittafaq as-salaf wal khalaf ala anna hadza dhahir ghair muradillahi qat'an. Jadi generasi salafus saleh, generasi belakangan, ulama semuanya sepakat, yang lurus ini, bahwa zahir dari ayat-ayat tersebut itu tidak dimaksudkan ghair murad lillahi qat'an secara pasti. Di annahu ta'ala nafa an nafsihi al-mumatsalah, karena Allah sudah menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluk li khalqihi wa athbata li nafsihi al-ghina anhum faqala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan, tidak seperti tangan kita, sadar atau tidak, ketika Anda mengatakan, coba kita lihat, Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangan kita. Tapi sama-sama punya hakikat ketanganan kan, punya hakikat tangan kan. Dan tangan itu kalau Anda sebut makna zahirnya adalah anggota tubuh. Jadi ketika Anda mengatakan Allah punya tangan dalam arti hakiki, itu seolah-olah Anda ingin mengatakan Allah itu punya anggota tubuh. Cuma bedanya anggota tubuhnya itu beda dengan anggota tubuh kita. Itu akidah nggak pernah dikenal dalam ajaran salafus saleh. Itu akidah yang menyimpang. Saudara-saudaraku sekalian, lihat di ulama sepanjang zaman banyak sekali kutipan-kutipan. Walhasil kesimpulan saudara-saudara sekalian, mazhab salaf yang digambarkan dalam buku ini berdasarkan kutipan-kutipan yang tadi saya sebutkan, itu tidak ada yang mengatakan bahwa kita itu harus mengakui makna zahir dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, turun. Tidak ada yang mengatakan demikian. Mazhab salaf yang asli itu justru ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam itu menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan makna zahirnya. Itulah yang membedakan Salafi Wahabi dengan generasi salafus soleh yang bertafwid, sementara Salafi Wahabi itu mengafirmasi makna zahir, baru setelah itu mereka bertafwid. Artinya menyerahkan kaifiyah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran itu tidak pernah dikenal dengan ajaran salafus soleh. Itu adalah ajaran yang diwariskan oleh Ibnu Taimiyah, dan kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang bukti-bukti penyimpangan Ibnu Taimiyah yang lain. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.